Halo, ketemu lagi dengan roti, tentunya dengan Mama Eji. Nah, kali ini kita akan buat roti yang masih lembut, moist, nggak mudah kering. Dan kali ini juga kita akan buat dengan menggunakan telur. Nah, berbagai macam aneka roti ya, bisa kita buat dengan hasil yang lembut, pakai telur ataupun tidak. Tapi dengan menggunakan telur juga tidak menjamin roti kalian itu bisa tetap empuk, lembut, abadi jika tidak. Mengetahui, mempelajari prosesnya, tekniknya, tips-tipsnya, terutama jika kita menggunakan metode tanpa ulen dan mixer. Oke ya, untuk itu ikuti aja tutorial videonya secara audio dan visual loh ya. Nggak hanya setengah-setengah aja melihat videonya, agar bisa sukses. Oke, sebelumnya jangan lupa like, subscribe, nyalakan notifikasinya, juga komentar. Langsung aja kita eksekusi. Siapkan 1 butir telur utuh dan 1 kuning telur. Untuk telur ukurannya sedang ya. Dan ini kita campurkan dulu. Kemudian tambahkan dengan air yang hangat. Aduk kembali. Jadi dengan kita menggunakan telur itu juga nggak menjamin roti kalian itu akan tetap empuk lembut walaupun menggunakan mixer, apalagi tanpa ulen dan mixer. Jadi kalian harus ikuti tahapannya, bisa dipahami dan dipelajari apa yang aku infokan. Nah, untuk gramasi diharapkan itu tepat, tapi gramasi yang tepat aja nggak menjamin juga roti kalian itu akan sempurna. Nah, sekarang aku akan gunakan formula ajaib. Nah, ini sebaiknya kalian timbang ya. Nah, di sini kita gunakan baking soda. Kalau aku infokan itu takaran sendok, sebenarnya agak ribet ya. Terkadang sendok kita itu kan juga ukurannya itu berbeda-beda. Nah, kemudian kita teteskan cuka dapur atau juga boleh cuka apel ya, sebanyak 25 tetes. Dan formula ajaib ini akan menghasilkan roti yang moist, empuk, jadi tidak mudah kering. Saat baking soda dan cuka ini bercampur terlihat berbusa-busa ya. Nih, ini siap kita campurkan ke bahan yang pertama tadi, tapi pastikan raginya juga udah aktif, udah terlihat berbusa-busa dulu. Kalau terlihat raginya udah berbusa, ini siap kita campurkan. Penambahan formula ajaib ini kalau kalian tepat ya, penggunaannya, perbandingannya dengan terigu dan bahan lainnya, itu tidak akan menimbulkan aroma atau rasa apapun. Malah sebaliknya ya, kita akan mendapatkan roti yang empuk, lembut, dan moist. Nah, kemudian tadi kita gunakan tepung terigu protein tinggi, wajib ya kalau aku sih. Kemudian susu bubuk full cream dan co, dan garam. Juga aku tambahkan perisa butter agar aroma dari roti ini makin medok. Nah, perlu kalian ketahui juga ya, pada setiap resep yang aku gunakan formula ajaib, aku tidak mengklaim bahwa formula ajaib ini menggantikan kegunaan bread improver ataupun softener. Karena yang pasti kalian harus mengetahui dulu guna dari bread improver dan softener itu sendiri. Sekarang kita lanjut dulu, campurkan semua bahan ini sampai merata, tidak ada lagi tepung yang kering. Dan pada tahapan pencampuran ini kalian harus tahu, harus bisa merasakan adonannya seperti apa nih. Lunaknya seperti ini ya. Cukup lunak dan melekat-lekat. Kita campurkan aja adonan ini sampai merata dan kita tutup dulu, istirahatkan selama 10 menit. Dan siapkan margarin atau butter. Di sini aku menggunakan margarin ya. Jadi kalau kita menggunakan margarin itu sebaiknya dicairkan. Saat ini kalian akan merasakan tuh adonannya, kalian bisa lihat ya, terasa kenyal kalau kita tarik, agak ngaret-ngaret gitu tuh ya, bisa dilihat ya. Dan saatnya kita campurkan dengan margarin. Nah, ini sebaiknya jari-jari tangan kita tuh dikenakan aja dengan margarinnya agar tidak melekat. Dengan kita istirahatkan adonan sebentar, artinya adonannya udah lebih menyatu sebelum kita campur dengan butter atau margarin. Ini menghasilkan adonan yang lebih halus saat kita campurkan seperti ini. Nah, kalian bisa lihat caranya di folding aja, arah membulat terus sampai butter atau margarinnya nggak terlihat lagi dan menyatu baik dengan adonan.
Nih seperti ini ya. Kita bulatkan. Terlihat, kalian bisa lihat konsistensinya seperti ini, masih lunak dan permukaannya tidak rata. Tuh. Ini kita bulatkan karena kita tidak menggunakan mixer dan ulen. Tahapan berikutnya, adonan ini akan kita istirahatkan proofing sampai double size karena kita tidak menggunakan mixer dan ulen. Kurang lebih waktunya sekitar 60 menit. 60 menit, jika campuran kalian itu semua tepat, pastinya akan mengembang dengan sempurna seperti ini. Karena apa? Perlu kalian ketahui juga hal-hal yang dapat menghambat pengembangan itu, ragi yang tidak aktif atau kurang baik, penggunaan gula dan lemak yang berlebih, atau juga penggunaan cuka yang terlalu banyak bisa membunuh ragi. Akibatnya adonan tidak akan mengembang dalam rentang waktu yang udah ditentukan ya, kurang lebihnya 60 menit. Nah, sekarang kita folding satu kali dipadatkan. Di sini juga kalian akan merasakan adonan ini menjadi halus, lembut, dan kalian bisa lihat sendiri ya. Untuk keelastisan dan kekalisannya nanti bisa kita buktikan saat pembentukan. Ini sekarang kita potong-potong dulu. Ini aku timbang ya. Bagi menjadi 2 bagian terlebih dahulu. Juga kalian perhatikan di sini tidak akan aku gunakan semua adonannya ya. Nanti sebagian akan aku simpan untuk stok di freezer. Dan untuk cara menghandle adonan beku, kalian bisa ketik mau link adonan beku pada kolom komentar. Nanti aku kirim linknya ya. Kembali kita rounding karena mungkin saat kalian menimbang itu ada yang kurang, ada yang lebih. Tentunya banyak potongan-potongan yang harus dicampurkan kembali ya. Nih, kalian harus padatkan rounding seperti ini sampai permukaannya itu halus. Nih sekali lagi, adonan kita tekankan pada papan kerja agar tercampur kembali ya, dan kembali kita bulatkan, kumpulkan semua sisinya. Letakkan bagian halus di permukaan atas, bagian bawahnya belum merata kita rounding sampai padat. Lakukan semuanya sampai selesai dan kita dapatkan untuk loyang pertama di sini 8 buah dan tutup. Kita akan istirahatkan 10-15 menit agar adonannya rileks. Nah, untuk adonan yang kedua, ini sama kita potong-potong dulu. Dan adonan yang kedua ini nggak akan aku gunakan sekarang. Ini akan aku simpan ya. Jadi setelah kita rounding, kembali kita rounding dulu. Setelah kita rounding ini aku letakkan pada wadah, jadi nggak nunggu di proofing lagi, siap disimpan di freezer. Sampai di sini, bagi kalian yang udah pernah mencoba resep Mama Eji tanpa ulen dan mixer dan juga menggunakan formula ajaib, tolong tulis testimoninya di kolom komentar ya. Nah, ini aku letakkan pada wadah, kalau harus berlapis itu dialasi dengan plastik. Dan bagi kalian yang masih gagal untuk buat roti tanpa ulen dan mixer, belajar lagi, pahami lagi. Karena banyak cara menuju kelembutan walaupun tanpa mixer ya. Tapi nggak menjamin juga. Pakai mixer juga, kalau cara dan tekniknya tidak tepat, setelahnya pasti hasilnya juga tidak akan memuaskan. Sekarang ini udah kita pada tahapan pembentukan. Ini kalian bisa lihat ya, untuk adonan yang kalis elastis itu kalian tarik-tarik, rolling-rolling, tapi rollingnya juga perlahan nih. Kita tarik seperti ini ya, udah terlihat elastisnya dan tidak mudah sobek. Juga tidak melekat walaupun adonan ini lunak. Tapi jika kalian ada merasa sedikit melekat, kan bisa oleskan jari-jari tangan atau papan kerjanya dengan margarin tipis aja. Nah, itu dijamin adonannya halus mulus. Nih sekarang kita gunakan keju lembaran yang aku potong jadi 2 bagian, juga sosisnya ini besar jadi aku potong 4, untuk isian disesuaikan aja. Kemudian kita gulung dari bawah. Nah, saat kalian menggulung ini, kalau merasa melekat di jari, itu jarinya olesi tipis dengan margarin. Nih, sambil ditarik-tarik, dimulur-mulurkan, terus digulung sampai habis. Nah, adonannya wajib mulus pada permukaan. Nih, sekarang kita ulangi, rounding perlahan aja dari tengah ke atas. Biarkan bagian bawahnya sedikit menggelembung dan kita balik ya. Jangan lupa kita balik karena bagian yang kita rolling pertama tadi udah mulus, halus. Dan kembali kita panjangkan bentuk segitiga. Nih, seperti ini, dari tengah ke bawah, dari tengah ke atas.
Kurang lebih panjangnya 25 apa sampai 30 nih ya. Jadi untuk ketebalannya itu sedang aja, nggak terlalu tebal ataupun tipis. Jika adonan kalian itu tidak kalis elastis, maka saat kita rounding, tarik, mulurkan ini nggak akan bisa panjang. Nggak bisa panjang dengan mulus ya. Nah ini sambil kita gulung beberapa langkah sambil ditarik. Digulung lagi, ditarik lagi. Adonannya sangat elastis, tidak terputus. Permukaannya wajib halus mulus ya. Nah, kalau udah selesai semua, ini akan kita final proofing sampai 80% mengembang. Karena masih ada tahapan yang harus kita lakukan sebelum kita masukkan ke dalam oven. Nah, setelah 80% mengembang, akan kita olesi dengan kuning telur dicampur dengan air susu. Dan ini kita lakukan 10 menit sebelum masuk oven. Tentunya sebelum ini juga oven udah kalian panaskan terlebih dahulu ya. Satu tips untuk kalian, jika kalian ragu ya untuk mengoleskannya, takut melukai permukaan dari roti ini, kalian bisa letakkan dulu 3 menit sebelum dioleskan di chiller. Jadi permukaannya itu lebih set dan kokoh. Tadi udah kita taburi sedikit aja dengan keju mozzarella, nggak banyak ya, makanya sedikit banget. Dan siap kita oven dengan suhu 170 derajat Celcius 18 sampai 20 menit atau bisa juga sampai 23 menit. Ini aku 23 menit, tentunya sesuai dengan oven kalian masing-masing. Karena apapun jenis ovennya, mau sejenis atau tidak, itu tergantung kita yang punya. Karena setiap oven itu karakteristiknya berbeda, kita harus memahami karakteristik oven tersebut. Nah, keluar dari oven, hentakan 1 kali loyangnya ya saat kita letakkan pada papan kerja. Kemudian selagi panas, olesi permukaannya tipis aja dengan butter atau margarin. Sebenarnya ini walaupun tanpa kalian olesi juga itu udah shiny. Nih kalian bisa lihat tadi ya, matang merata, bagian bawahnya juga tuh sempurna. Ini aku panggang dengan silikon baking mat untuk semua peralatan perlengkapan dapur, cooking dan baking terutama ya. Dan kemasan-kemasan yang cantik, juga baking paper yang aneka corak. Kalian bisa klik linknya di kolom deskripsi untuk pemesanannya. Nah ini kalian bisa lihat ada beberapa yang permukaannya tuh agak lebih kecoklatan. Itu api atas aku tuh tadi terlalu kelamaan. Jadi ya harus kira-kira juga dilihat-lihat sendiri ya. Apalagi kalau ovennya hanya oven rumah tangga biasa, bukan yang profesional. Itu kita harus lihat secara manual, dan cara manual itu tergantung dari diri kita sendiri. Rajin-rajin mencoba pastinya akan lebih mengenali oven masing-masing. Nah ini kalau kita penyet-penyet, itu rotinya udah kembali lagi ke bentuk semula. Sekarang saatnya kita sobek-sobek dulu. Kita tarik tuh lembut, halus seratnya, dan ini akan empuk. Tetap moist, tidak kering, dan bisa bertahan sampai 3-4 hari. Udah dia mencoba ya loh, banyak testimoninya. Kalian bisa lihat aja di komentar yang aku pin pada roti-roti sebelumnya ya. Tentunya harus dengan tahapan proses dan cara yang tepat. Jadi dalam pengolahan roti semuanya saling berkaitan, dari bahan, komposisinya, waktu proofing, waktu shaping, oven, dan penyimpanan. Banyak banget yang harus dipelajari. Kalian harus belajar prosesnya secara bertahap. Oke ya? Nah, sampai di sini dulu resep kita hari ini. Semoga bermanfaat. Thank you for being with me today. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.